Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Puspita Saraswati. Saya dari kelas 11-1, absen 23. Berikut adalah video pembelajaran fisika dari saya untuk memenuhi nilai fisika dari Ibu Rahma Indrayanti SPD. Pengertian kalor. Dalam fisika, panas disebut sebagai kalor dan satuan SI-nya adalah joule. Panas dapat dirasakan tubuh manusia sebagai suhu dan dihasilkan oleh berbagai sumber, seperti matahari, api, atau proses kimia. Panas dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lain di bumi untuk berbagai hal, seperti fotosintesis tumbuhan, menghangatkan diri, dan memasak. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu yang lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, kedua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Asas Black, kalor jenis dan kapasitas kalor. Asas Black juga menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda yang lebih panas sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh benda yang lebih dingin. Kalor jenis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap atau melepaskan panas. Lebih spesifik, kalor jenis mengukur jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius. Dengan kata lain, kalor jenis adalah sifat fisik suatu zat yang menentukan seberapa banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu zat tersebut. Dalam termodinamika, kapasitas kalor spesifik suatu zat adalah kapasitas kalor suatu sampel zat dibagi dengan massa sampel. Kadang juga disebut sebagai kapasitas kalor masif. Secara informal, itu adalah jumlah panas yang harus ditambahkan ke satu unit massa zat untuk menyebabkan kenaikan suhu 1 unit. Terdapat beberapa jenis perpindahan kalor, yaitu yang pertama konveksi atau hantaran. Merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau udara dan angin. Contoh terjadinya konveksi adalah gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Yang kedua adalah konduksi atau aliran. Merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contoh, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Jenis perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi atau pancaran. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contoh terjadinya radiasi adalah panas matahari sampai ke bumi. Walau hanya melalui ruang hampa, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api, meneteskan telur unggas dengan lampu, dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah matahari yang terik. Di bawah ini terdapat rumus-rumus serta contoh-contoh soal dari kalor. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.